Selamat pagi, selamat beraktivitas Bolotani. Sebelum kita melakukan beraktivitas, jangan lupa kita ngopi dulu ya Bolotani. Mari kita ngopi Bolotani. Ngopi ini buat ngisi perut atau ganjel perut. Ini sarapannya itu kalau di kampung Alas Roban namanya itu belecek ya. Kalau di Alas Roban namanya belecek, kalau di Kudus ini namanya kentoreng ya. Nggak tahu di tempat kalian apa namanya ya ini ya. Silahkan komen yang tahu. Yuk kita lanjut beraktivitas Bolotani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi atau ketemu lagi ya di channelnya AVS Pro Multimedia Alas Roban ya. Di pagi hari yang cerah ini ya Bolotani ya. Di pagi hari yang cerah ini saya akan melakukan aktivitas penyepraian ya. Penyepraian kalsium ya Bolotani ya. Sebenarnya jadwal di pagi hari ini itu jadwalnya itu pengocoran ya, pengocoran. Ini pengocoran pupuk susulan. Ini tuh rontok bunga, bukan rontok bunganya ya, ini kembang paes. Ini namanya kembang paes yang rontok, bukan calon bunganya ya, tapi bunga yang depan buahnya itu ya. Rontoknya itu bukan buahnya ya. Seperti itu. Pagi ini tuh harus jadwalnya itu pengocoran ya Bolotani di lubang susulan, pengocoran pupuk ya. Tapi karena tadi malam itu ada datangnya hujan yang sangat deras, sebentar tapi deras sekali ya. Saya takut ada kerontokan bakal bunga dan buah. Jadi saya di pagi hari ini akan melakukan penyepraian kalsium ya Bolotani ya. Penyepraian kalsium, takut terjadinya kelayuan atau hal-hal yang tidak saya inginkan pada tanaman cabai saya Abayomi ini ya. Karena sudah memasuki fase generatif, jadi saya di pagi hari ini untuk pengocoran saya cancel dulu ya, dan saya lakukan penyepraian kalsium untuk pencegahan layu atau jamur pada tanaman saya. Tanaman cabai saya ini di umur usia berapa ya? Di umur usia tuh 70 HST ini, berarti 70 HST ini dengan sistem satu lubang dua tanaman ya, satu lubang dua tanaman, dan ini tingginya sudah 1 meter lebih ya, sudah 1 meter 20-an ini rata-rata. Ini tinggi sekali ini. Dan kemarin ada sebagian yang udah ada perempelan daun bawah. Oke Bolotani, di pagi hari ini saya akan melakukan aktivitas atau kegiatan penyepraian. Untuk pengocoran susulan saya cancel dulu ya, karena takut terjadinya ini bakal buah atau calon bunga yang gugur atau rontok. Jadi saya akan melakukan penyepraian kalsium ya Bolotani ya, supaya bunga dan calon buah ini tidak rontok ya Bolotani ya, atau tanaman saya ini tidak stres
karena hampir 1 minggu lebih tidak ada hujan. Panasnya itu mantap banget ya Bolo Tani. Panasnya mantap banget, jadi saya takut ada tingkat kelayuan atau kelembapan yang tidak saya inginkan pada tanaman cabai saya. Jadi saya pagi ini melakukan penyepraian untuk pencegahan atau penanggulangan kelayuan pada tanaman cabai saya. Seperti itu ya Bolo Tani. Jadi pengocoran saya cancel dan saya lakukan penyepraian. Seperti itu Bolo Tani. Oke Bolo Tani, kalsium apa yang akan saya lakukan untuk penyepraian di pagi hari ini ya? Yuk kita lihat sama-sama kalsiumnya. Ini Bolo Tani ya. Karena cabai sudah ada yang sebesar gini, ini takutnya saya nanti ada serangan jamur patogen atau apa ya yang namanya patek ya. Jadi saya lakukan antisipasi dulu. Saya akan melakukan antisipasi penyepraian kalsium ya Bolo Tani ya. Kalsium apa yang akan saya lakukan untuk penyepraian di pagi hari ini? Yuk kita lihat Bolo Tani. Nah, ini ya Bolo Tani ya. Kalsium Orihara, bebas, terserah mau pakai merek dagang apa saja, terserah para petani ya. Tapi kalau saya untuk saat ini masih memakai kalsium dengan kandungan asam amino. Ini tulisannya kan ada asam aminonya ya. Ini dari Jimate Orihara dengan mesh 4600. Ini mesh itu tingkat kelembutan ya. Mesh itu tingkat kelembutan 4600. Jadi ini sangat halus sekali ya, super halus dan mudah diserap oleh tanaman. Seperti itu ya Bolo Tani. Orihara ini dengan kandungan kalsium asam amino ya, plus boron dan tembaga. Nah, jadi saya memakai kalsium ini karena ada boron dan tembaganya. Seperti itu ya Bolo Tani. Jadi sangat cocok sekali untuk di fase generatif ini dan musim panas dan ada yang hujan gitu maksudnya. Jadi untuk menanggulangi tingkat kelembapan dan supaya tidak ada serangan jamur patogen ya. Ini sangat bagus sekali ya kalsium ini karena ada boron dan tembaganya, terutama asam amino ya. Seperti itu ya Bolo Tani. Untuk kandungannya bisa dibaca-baca sendiri ya kalau beli produk ini. Ini mencegah cacat pada buah dan merangsang pertumbuhan, mencegah buah mudah jatuh sebelum berkembang, mencegah pembusukan dan bintik-bintik pada buah, meningkatkan mutu produksi, meningkatkan ketahanan kondisi lingkungan yang ekstrim, mencegah patah organ dan pembusukan. Dan seperti itu ya, kalau saya baca ini banyak sekali. Seperti itu Bolo Tani. Dan ini kandungannya juga ini sangat lengkap ya, yang terdapat pada label di sini. Silahkan yang memakai produk ini, saya tidak iklan. Untuk merek dagang kalsium bebas ya, tapi saya senang pakai produk ini. Saya tidak dibayar untuk oleh produk ini, terutama di Orihara, karena saya bebas memakai merek apa saja.
Oke, seperti itu ya Bolo Tani untuk kandungan kalsium orihara ini. Untuk penyepraian per 16 liter saya pakai dosis berapa? Ayo kita lakukan untuk pencampurannya ya Bolo Tani. Lanjut Bolo Tani. Oke Bolo Tani, saatnya kita akan melakukan pencampuran dosis berapa yang akan saya campurkan untuk 16 liter air ini ya. Ini tangki saya dengan kapasitas 16 liter. Dan dosis berapa, takaran berapa yang akan saya gunakan untuk di pagi hari ini. Sebelum kita lanjut beraktivitas, kita ngopi lagi dulu ya Bolo Tani. Dan jangan lupa sarapannya. Oke, seperti itu Bolo Tani. Mantap Bolo Tani. Oke, lanjut. Ini ada Dream. Ini yang kapasitas 120 liter ya Bolo Tani. Ini 120 liter dan yang ini kapasitas 200 liter seperti itu Bolo Tani. Tapi saya memakai kapasitas yang 120 liter ini. Tapi ini sudah saya isi air dengan kapasitas 6 tangki ya, 6 tangki atau 16 liter kali 6 ini ya. Seperti itu. Di dalamnya sudah terisi air dengan kapasitas tangki 6 tangki. Jadi 16 liter kali 6. Seperti itu ya Bolo Tani. Dan berapa takaran yang akan saya gunakan di pagi hari ini ya. Nih, kalsium orihara masih segel ya Bolo Tani. Sebentar saya mau buka dulu. Untuk membuka ini saya cut dulu ya. Nanti kita lanjut lagi. Oke ya Bolo Tani, ini masih segel ya. Dan berapa takaran yang akan saya lakukan untuk per 16 liter ya. Coba saya buka, karena lupa membawa peso ya. Nah ini masih bisa dibuka karena ada tempat pembukanya. Oke, saya memakainya per tangki 16 liter adalah 4 sendok ini ya, 4 sendok makan ini. 4 sendok makan. Berarti kalau ada 6 tangki berarti saya butuh 4 kali 6, berarti 24 sendok ini ya. Kita langsung tuang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. Oke, seperti itu ya Bolo Tani. 24 sendok makan. Kita aduk-aduk dulu Bolo Tani sampai larut merata. Oke Bolo Tani ya, kenapa saya memakai
drum ini dan sekalian mengaduknya satu drum ini ya, untuk kapasitas 6 tangki ya. Ini Bolo Tani, kalau menurut saya ya, kalau kita takar per tangki ya, takar per tangki per 16 liter itu kadang sendokan kita itu tidak sama. Seperti itu ya Bolo Tani. 4 sendok kali 6 itu tidak sama. 4 sendok itu biasanya itu tidak sama takarannya. Tapi saya dengan memakai metode seperti ini, dengan kapasitas 6 tangki ini, saya kasih 4 sendok kali 2 kali 6 jadi 24 sendok. Ini kan jadi jadi sama takarannya seperti itu Bolo Tani. Dan nanti kita tinggal tuang ke tangki per 1 tangki seperti itu ya Bolo Tani. Menurut saya seperti itu. Jadi penyepraian tetap, takaran tetap sama seperti itu ya Bolo Tani. Jadi tidak ada takaran yang lebih dan kurang seperti itu. Jadi ini sama 4 sendok kali 6 tangki. Jadi satu drum ini bisa sama, kecuali kita bikin paling kapasitas 2 tangki itu enak, nggak apa-apa. 4 sendok itu nggak apa-apa. Tapi kalau lebih dari 2 atau 3, kalau kita bikin 4 sendok biasanya itu takarannya tidak sama seperti itu ya Bolo Tani. Tapi kalau di satu drum dengan kapasitas 6 tangki kita aduk jadi satu, nah ini jadinya bisa sama larutnya seperti itu Bolo Tani. Jadi kalau menurut saya lebih bagus seperti ini Bolo Tani. Jadi takarannya bisa sama semua seperti itu Bolo Tani. Oke. Dan ini sudah larut dan siap untuk diaplikasikan ya Bolo Tani. Saatnya kita aplikasikan untuk penyepraian di pagi hari ini. Lanjut Bolo Tani. Bismillahirrahmanirrahim. Niat nginsun rumah tanduran, niat insun ngrawat tanduran, muga-muga tandurane diparingi kales ing sambikala, muga-muga tandurane wae diparingi sehat, muga-muga tandurane buahnya mompyor di harga yang mahal seperti itu ya Bolo Tani. Jangan lupa kita berdoa dulu sebelum melakukan beraktivitas ya Bolo Tani. Oke, saatnya kita melakukan penyepraian. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita spray sampai merata ya Bolo Tani ya. Kita spray sampai merata, dan batangnya jangan lupa harus kena ya, sampai bawah dan atas. Oke, seperti itu ya Bolo Tani. Tak lanjut ya, biar cepat kelar. Ini HP mau saya letakkan biar tidak pegang HP dan biar kelar dan cepat rampung. Nah, karena sinar matahari itu baru nongol loh sinar mataharinya. Jam 7. Oke, seperti itu ya. Tak lanjut penyepraian Bolo Tani biar cepat kelar. Karena masih awal dan masih banyak sekali sana. Lanjut Bolo Tani.
Alhamdulillah ya Bolo Tani, penyepraian di pagi hari ini sudah selesai atau sudah kelar di jam 8:04 ya. Dan sinar matahari sudah terik. Alhamdulillah penyepraian di pagi hari ini sudah kelar. Dan semoga video ini bermanfaat ya Bolo Tani ya, terutama untuk petani cabai, petani pemula seperti saya ini, petani pemula dari Alas Roban, Jawa Tengah ya. Dan begitu ya Bolo Tani, cara saya melakukan perawatan cabai. Jadi tidak harus berpatokan besok harus spray ini, besok harus spray ini, tidak ya. Kita harus belajar dari tanamannya sendiri ya. Kalau musimnya seperti apa, kita harus melakukan apa, kan seperti itu ya Bolo Tani ya. Jadi tidak ada patokan kalau besok harus spray ini, besok harus spray ini ya. Kecuali di greenhouse itu bisa. Karena di greenhouse tidak ada cuaca hujan dan terik matahari, itu enggak ada. Karena di dalam greenhouse, seperti itu maksud saya. Dan untuk penyepraian kalsium di pagi hari ini itu untuk pencegahan layu, fusarium atau kerontokan pada bakal bunga dan buah ya. Dan kalsium itu berperan penting untuk memperkuat batang tanaman ya Bolo Tani ya. Untuk memperkuat batang tanaman supaya batang tanaman itu kokoh, kuat seperti itu ya. Nih batangnya juga sudah lumayan mantap ini ya, gede. Nih mantap batangnya. Berperan penting untuk tanaman ya kalsium itu ya. Memperkuat batang tanaman, memperkokoh calon bakal buah dan bunga. Jadi kalsium itu sangat penting untuk tanaman fase generatif. Oke, seperti itu ya Bolo Tani ya. Untuk perawatan cabai abayomi saya di pagi hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa tonton terus updatean seputar cabai abayomi di dataran Alas Roban ya. Dan kelanjutannya seperti apa, pantau terus di channelnya AVS Pro Multimedia Alas Roban. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen supaya channel ini cepat berkembang. Dan jangan lupa tetap semangat untuk bertani. Dan salam sukses, salam semangat, salam petani Indonesia, mantap, maju terus.